Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 18 ayat 18-19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus jalan kepada hidup kekal. Saudara, satu kali ada seorang pemimpin agama yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus kemudian mengatakan kepada dia, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah saja." Saudara, mengapa Yesus berkata seperti ini? Apa maksudnya? Tentu kita mengerti, saudara, bahwa lawan kata dari baik adalah jahat. Apakah Yesus menolak dikatakan baik dan itu berarti Yesus jahat? Tidak, saudara. Di sini yang Yesus maksudkan adalah orang kaya ini, pemimpin ini, dia melihat Yesus sebagai orang yang baik, tapi dia melihat dengan cara yang salah. Dia melihat Yesus hanyalah sebagai guru yang baik, dan dia tidak melihat Yesus sebagai Allah. Orang kaya ini, dia merasa bahwa Yesus adalah guru yang baik, seperti dirinya yang melakukan semua perintah-perintah Taurat, melakukan semua perintah-perintah Tuhan, dan dia menyangka bahwa dengan melakukan semua perintah-perintah itu, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus kemudian berkata kepada dia, "Kamu tentu mengetahui perintah-perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apapun juga yang dipunyai oleh sesamanya." Orang kaya ini kemudian berkata, "Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku." Saudara-saudara, di sini orang kaya ini merasa bahwa dirinya begitu baik. Dia merasa bahwa dirinya juga sama seperti Yesus, seorang guru yang baik, yang menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Dan karena menuruti semua perintah-perintah Tuhan itu, dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Orang kaya ini melihat Yesus, mengatakan kepada Yesus sebagai guru yang baik dengan pengertian yang salah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah saja." Kalau engkau mengatakan aku baik, lalu mengapa engkau tidak percaya aku sebagai Allah, tapi engkau hanya menganggap aku sebagai guru? Tidak ada manusia yang terlalu baik di dunia ini, yang hanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan baik, mentaati semua hukum-hukum Tuhan, lalu manusia itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak, saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan, "Kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Saudara-saudara, kain kotor ini bukan kain sembarang kain, tapi ini adalah kain pembalut wanita, kain yang dipakai wanita ketika datang bulan. Perhatikan ayat itu, saudara. Yesaya mengatakan segala kesalehan kami, berarti apapun kesalehan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Lalu dengan kain kotor itu, kain bekas pembalut itu, kita mau datang kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan? Tidak, saudara. Yesus mengatakan kepada orang ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Kalau kau katakan aku baik, kau harus mengakui aku sebagai Allah, dan kau harus mengakui bahwa akulah yang akan memberikan kepadamu hidup yang kekal." Saudara-saudara, pagi ini kita belajar dari kisah tentang orang kaya, pemimpin kaya ini yang datang dan bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, sadarilah pagi ini, tidak ada apa-apa yang perlu kita lakukan dengan perbuatan baik, mentaati semua perintah-perintah Tuhan yang akan membawa hidup yang kekal. Tidak, saudara. Yang bisa membawa kita kepada hidup yang kekal, yaitu percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Percaya bahwa dia telah datang di Natal yang pertama. Dia menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi kemudian dia bangkit, naik ke surga. Dia menjadi Allah yang hidup,
menjadi perantara kita kepada Bapa. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Itu yang akan membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Pagi ini saudara, sudahkah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu? Kalau belum, pagi ini ambil komitmen, ambil sikap, buka hatimu, terima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Setelah engkau menerima Dia sebagai juru selamat, barulah engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat saudara, perbuatan baik sebaik apapun di luar Yesus Kristus itu tetap dosa. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, jangan diam, tapi beritakanlah Yesus Kristus kepada orang lain. Beritakanlah Injil kepada orang lain, agar orang lain pun bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, dan orang lain pun bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar dari orang kaya dengan pertanyaannya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Pagi ini Tuhan, kami belajar tidak ada yang perlu kami lakukan. Satu-satunya yang harus kami lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus, dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.